bidang di Departemen Kesehatan, karena dulu saya kerja di puskesmas, kerja di rumah sakit. Sudah begitu, saya pindah ke Departemen Pendidikan Nasional. Menjadilah saya dosen. Akhirnya saya keluar dari Diknas, tapi bukan keluar, artinya belum pensiun. Sebelum pensiun, saya masuk partai politik. Karena saya masuk partai politik harus meninggalkan pegawai negeri. Saya keluar dari pegawai negeri. Semestinya kami belum pensiun semestinya, tapi karena jadi masuk partai politik, kita harus konsekuen keluar. Saya dulu dari PDI Perjuangan. Kemudian kalau saya ingin menanyakan Pak Bupati, asal dari mana? Asal dari Jemberana. Asal dari Jemberana, dibesarkan di Jemberana, dilahirkan di Jemberana. Sudah begitu, sebagian besar sekolahnya ada di Jawa. S1, S2, S3-nya ada. Siapa yang membiayai? Semua, sebagian kita dibiayai oleh orang tua sampai S1. Sudah begitu dengan juga... Di Jemberana orang tua? Orang tua di Jemberana sebagai pegawai negeri golongan 2. Jadi artinya pegawai negeri rendahan. Kita juga sambil berusaha di... Bagaimana pegawai negeri bisa menyekolahkan anaknya di Airlangga? Ya, memang sangat terbatas ya. Kita harus tahu bagaimana kita mengeluarkan uang yang sekemampuan orang tua. Dan juga kita juga sering ada kegiatan sambilan. Jadi karena dari Bali itu selalu suatu saat kita juga kadang-kadang harus nganter teman-teman yang mau ke Bali. Jadi kita bisa berprofesi ganda, bisa jadi guide kalau sudah hari libur. Nah, ini yang kita lakukan, dan malah kami di Surabaya mulai pada tingkat 2, waktu itu tidak ada semester istilahnya, tingkat 2, kami sudah kerja sebagai penjual tiket bis malam. Itu selama hampir 5 tahun. Jual tiket bis malam. Jadi setiap jam 2 kita harus jual tiket. Jadi calo? Penjual tiket, jual tiket ya. Di loket. Nah, jadi sebagai pegawai part-timer dari satu perusahaan bus. Nah, Profesor tadi, mohon maaf. Profesor ya. Dalam bidang apa tadi? Profesornya di kedokteran kesehatan gigi masyarakat. Apa artinya itu? Jadi ada bidang kesehatan gigi masyarakat, banyak di kesehatan gigi kan ada banyak bidangnya, ada bagian gigi palsu, ada bagian meratakan gigi. Salah satu adalah kegiatan kesehatan gigi masyarakat itu bagaimana kita menurunkan angka kesakitan gigi. Gigi merupakan salah satu unsur, ini sambilan aja. Ya. Kalau gigi kita rusak itu kesehatan kita pasti susah ya. Ya, saya yakin itu pasti susah karena itu pintu gerbang. Jadi itu pintu gerbang, itu jadi alat vital. Saya kira tanpa gigi makanan tidak bisa dicerna dengan baik. Kalau sudah tidak dicerna dengan baik, berarti pencernaan akan terganggu, intake makanan juga akan terganggu, berarti kesehatan juga akan terganggu. Sebagai pegawai negeri, sudah mengajar, pasti fasilitas di Airlangga sudah enak. Akhirnya mau jadi bupati, udah banyak uang. Saya kira jadi pegawai negeri saya kira biasa saja. Jadi saya kira apalagi jadi dosen istilahnya kerjanya 1 dus, gajinya 1 sen, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita sudah, dan memang selain dosen memang saya juga ada kegiatan yang sudah terbiasa, ada entrepreneur sedikit. Jadi sering juga kegiatan-kegiatan di luar pegawai negeri kita lakukan dengan menghasilkan uang. Menjadi bupati mau itu, cari uang jadi bupati. Saya kira itu murni kita mengabdi di wilayah kita sendiri. Ya ini kan kata-katanya menjadi klise. Kalau kita bilang mengabdi ya. Tapi setidak-tidaknya kita sudah tahu sekarang ternyata setelah kita lakukan semua, jadi tanpa melihat fasilitas yang ada, kita sudah bekerja sesuai saya kira bupati tanpa menambah korupsi pun sudah cukup. Dalam arti gaji berapa sekarang bupati? Gaji seorang bupati kurang lebih antara 6 juta gaji. Ditambah itu ada fasilitas lain. Rumah tangga dapat, biaya perjalanan dapat. Saya kira sudah cukup. Biaya operasional sudah dapat. Kurang lebih dia bisa terima sampai 25 juta.
sebulan. Kalau di Total. Di total. Saya kira sudah cukup. Bayar pajak? Bayar pajak, ya paling bayar pajak kita setahun sekali. Dan kadang-kadang Setiap bulan? Enggak, bayar pajak setahun sekali, kecuali pajak penghasilan dipotong setiap kita mendapatkan sesuatu. Berapa pajak Pak Bupati? Baik, itu kalau pajak penghasilan kan hanya 10%. Jadi dari penghasilan. Itu antara 10 sampai 15%. Itu Jadi pajak bayar pajak itu 600.000 atau 2,5 juta? Ya, tergantung pendapatan. Itu kan 25 juta. 25 itu keren. Tidak 25 juta. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kita ada dapat fasilitas sudah cukup. Itu tidak dihitung sebagai pendapatan ya? Iya, sebenarnya itu sudah cukup. Jadi tidak ada alasan semestinya. Kenapa Pak Bupati? Saya mengatakan Pak Bupati, saya mau mengundang Pak Bupati ke sini dan tentunya Pak Bupati juga tahu bahwa saya akan menanyakan hal-hal yang mungkin ya menyinggung perasaan Pak Bupati atau Bupati yang lain. Tapi Pak Bupati mengatakan, tidak apa-apa, saya berani bicara apa saja. Ya. Sekarang ada tendensi atau ada pendapat pada masyarakat mengatakan bahwa kalau dulu kita lihat gubernur, gubernur itu satu kedudukan yang penting, tapi kedudukan yang bisa memperkaya diri. Kemudian sekarang bupati-bupati oleh karena otonomi daerah bisa memberikan izin pertambangan, bisa memberikan izin pertelevisian, bisa memberikan izin segala macam hotel dan sebagainya. Dan bupati itu kelihatannya kalau di Indonesia mempunyai atau tendensius kewenangan dan korup. Yang lebih gitu. Ya, nah, korup enggak. Kadang-kadang bupati tendensius mengatakan, wah, itu bupati ini udah kaya raya. Wah, ini bupati ini, wah, segala macam bisa dia yang berikan sehingga memperdagangkan kekuasaannya. Bagaimana, Pak? Ya, Pak Bupati? Kalau tadi cerita investasi, perizinan dan sebagainya, di Jemberana satu lembar surat pun tidak boleh ditandatangani oleh Pak Bupati. Karena semua sudah diserahkan sepenuhnya kepada bagian perizinan. Jadi bupati tidak tanda tangan, izin prinsip pun tidak tanda tangan. Semua diserahkan. Saya mempunyai perizinan yang kita sebut adalah one loket atau one gate. Jadi kalau tempat lain masih one stop service, ada loketnya banyak. Mau mencari izin loket A, loket B, loket B, loket C, itu ditandatangani oleh sebagian perangkat daripada kabupaten.